Wajar bertingkah, pengungsi Rohingya terjebak penyelundupan manusia ke Aceh. Sudah bayar mahal. Pengungsi Rohingya yang terus berdatangan ke Indonesia, tepatnya ke Aceh, membuat curiga pihak kepolisian. Aparat Polda Aceh kini mengusut adanya dugaan pidana sindikat kejahatan penyelundupan manusia terkait maraknya pengungsi Rohingya yang masuk ke Aceh dengan masih ini. Dikutip dari Kompas.com, Kapolda Aceh Irjen Pol Ahmad Kartiko menyebut ada dugaan ke arah penyelundupan manusia. Menurut dia, adanya sindikat kriminal tersebut didapatkan dari penyelidikan kepolisian, di mana para imigran Rohingya tersebut membayar kapal dan awak kapal dari Bangladesh untuk masuk ke Indonesia. Selain itu, kata Kapolda, hal tersebut juga terungkap dari pengakuan sopir truk di Aceh Timur yang dibayar untuk membawa imigran Rohingya. Juga ada informasi dari orang-orang yang memberi fasilitas untuk kaburnya imigran Rohingya tersebut menggunakan bos di Kabupaten Pidi. Sindikat kejahatan penyelundupan manusia ini merugikan Indonesia sebab imigran Rohingya tersebut masuk secara ilegal dan bukan melalui prosedur resmi, kata Ahmad Kartiko. Sebelumnya terungkap seorang pengungsi Rohingya bernama Zakaria, 40 tahun, rela membayar agen sebesar 20 juta untuk mengantarkan istri dan anak-anaknya naik kapal dari kamp pengungsi di Bangladesh ke Aceh pada November 2023. Namun Zakaria tak tahu identitas orang yang dia kirim uang. Yang jelas orang itu ada di Bangladesh. Saya bayar 20 juta rupiah untuk mereka pergi naik kapal kayu, kata Zakaria, dikutip dari Kompas.com. Zakaria berangkat dari Myanmar menuju Thailand pada tahun 2015. Sementara istri dan 3 anaknya disuruh untuk mengungsi ke kamp di Bangladesh. Sementara itu kedatangan pengungsi Rohingya masih mendapatkan penolakan dari warga Aceh. Kedatangan mereka terakhir menuai protes dan ditolak warga karena dinilai merasa tidak nyaman dengan tingkah laku imigran Rohingya yang meresahkan. Dikutip dari Serambi, warga Aceh khususnya di Lok Sumawe dan Aceh Utara selalu memberikan peluang bagi pengungsi Rohingya untuk mendarat. Namun karena seiring waktu berjalan, tingkah laku mereka yang dinilai selalu meresahkan warga sehingga menolak kedatangan pelarian dari Myanmar tersebut. Meski sudah sering menampung warga Rohingya, warga mengalami berbagai perlakuan buruk dari warga Rohingya. Dari pengalaman buruk tersebut, warga mengalami trauma. Perlakuan buruk yang dilakukan oleh warga Rohingya adalah bahwa sebagian dari mereka tidak mematuhi norma-norma sosial di Aceh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Polisi tengah mengusut dugaan tindak pidana perdagangan orang terhadap warga Rohingya yang berlabuh menggunakan kapal di Ule Ateng, Aceh Timur. Dugaan adanya sindikat penyelundupan orang diperkuat dengan penyanderaan kapal di Ule Ateng, Aceh Timur Zakaria yang membayar agen sebesar 20 juta rupiah. Dugaan adanya sindikat penyelundupan orang diperkuat dari kamp pengungsi di Bangladesh ke Aceh pada November, membayar agen sebesar 20 juta rupiah untuk mengantarkan istri dan anak-anaknya naik kapal dari kamp pengungsi di Bangladesh ke Aceh pada November, yang membayar agen sebesar 20 juta rupiah. Dugaan adanya sindikat penyelundupan orang kapal dari kamp pengungsi di Bangladesh ke Aceh pada November, yang membayar agen sebesar 20 juta rupiah. Dugaan adanya sindikat penyelundupan orang kapal dari kamp pengungsi di Bangladesh ke Aceh pada November, yang membayar agen sebesar 20 juta rupiah. Dugaan adanya sindikat penyelundupan orang kapal dari kamp pengungsi di Bangladesh ke Aceh pada November, yang membayar agen sebesar 20 juta rupiah. Dugaan adanya sindikat penyelundupan orang kapal dari kamp pengungsi di Bangladesh ke Aceh pada November, yang membayar agen sebesar 20 juta rupiah. Dugaan adanya sindikat penyelundupan orang kapal dari kamp pengungsi di Bangladesh ke Aceh pada November, yang membayar agen sebesar 20 juta rupiah
Dugaan adanya sindikat penyelundupan orang tipe kuat dengan pernyataan di Bangladesh ke Aceh pada November yang membayar agen sebesar 20 juta rupiah. Dugaan adanya sindikat penyelundupan orang tipe kuat dengan pernyataan di Bangladesh ke Aceh pada November yang membayar agen sebesar 20 juta rupiah. Dugaan adanya sindikat penyelundupan orang tipe kuat dengan pernyataan di Bangladesh ke Aceh pada November yang membayar agen sebesar 20 juta rupiah. Dugaan adanya sindikat penyelundupan orang tipe kuat dengan pernyataan di Bangladesh ke Aceh pada November yang membayar agen sebesar 20 juta rupiah. Dugaan adanya sindikat penyelundupan orang tipe. Ada praktek perdagangan manusia di tengah pengungsi Rohingya. Pria dipisahkan dengan istri dan anak. Terdapat fakta pilu di balik fenomena mengungsinya warga Rohingya ke beberapa negara. Belum lama ini ratusan warga Rohingya terdampar di perairan Aceh hingga kini. Setelah diusut, ternyata ada praktik perdagangan manusia di balik cerita pengungsian warga Rohingya tersebut. Seperti apa modus yang dilakukan para pelaku? Dugaan ini muncul setelah adanya pernyataan dari seorang warga Rohingya, Zakaria, 40 tahun. Mengutip dari Kompas.com, ia membayar agen sebesar 20 juta untuk mengantarkan istri dan anak-anaknya naik kapal kayu dan kamp pengungsian di Bangladesh ke Aceh pada November 2023. Zakaria hanya tahu sosok yang menerima uang tersebut adalah warga Bangladesh. Zakaria berangkat ke Myanmar menuju Thailand pada tahun 2015. Sementara istri dan 3 anaknya disuruh untuk mengungsi ke kamp di Bangladesh. Kini Zakaria hanya menunggu waktu untuk bertemu dengan anak dan istri yang telah berpisah selama 8 tahun. Istri dan ketiga anak Zakaria merupakan bagian dari gelombang pertama pengungsi Rohingya yang tiba di Aceh beberapa pekan lalu. Kapolres Aceh Timur AKBP Andi Rahmansyah mengatakan pihaknya telah menangkap seorang sopir truk serta mencari 2 orang lainnya. Mereka ditetapkan sebagai tersangka sindikat TPPO 36 warga Rohingya yang berlabuh dengan kapal di Aceh. Ia mengatakan masing-masing dari 36 warga Rohingya itu membayar lebih dari $1.000 Amerika Serikat atau 15,5 juta untuk pergi ke Aceh menggunakan kapal kecil. Nya nawak Rohingya. Kui gua. Kau gua macam Bisa kira. apa? Kali dua kali. Itu berikut lah. Ngomong lelaki ke orang ni dikrek baunya duluan dulu. Kita ukur mana ni? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kenapa? What happened? Tidak cukup? Tidak cukup. Viral aksi pengungsi Rohingya di Luk Sumbawa, protes diduga gara-gara porsi nasi terlalu sedikit. Berikut ini video viral pengungsi Rohingya protes diduga gara-gara porsi nasi terlalu sedikit. Momen tersebut terekam kamera dan viral di media sosial. Diketahui para pengungsi Rohingya ini berada di Luk Sumbawa, Aceh. Mereka nampak berada dalam sebuah ruangan di mana dihuni lebih dari 10 orang. Lantas seperti apa video viral tersebut? Diketahui video viral ini diunggah akun TikTok Hotlist Simanjuntak pada Senin 28 November 2023. Dalam video viral itu terlihat si perekam menampilkan puluhan pengungsi Rohingya berada di sebuah ruangan.
Mereka duduk untuk menyantap hidangan yang telah disediakan. Adapun hidangan tersebut adalah nasi bungkus dengan lauk seadanya seperti sayur dan ikan. Dituliskan pada keterangan unggahan yang disematkan dalam video viral bahwa para pengungsi Rohingya tak puas. Pasalnya porsi nasi bungkus yang disediakan tidak begitu banyak. Porsi nasi bungkus tidak sesuai, pengungsi merasa tidak kenyang, tulis keterangan unggahan. Si perekam video viral sempat bertanya kepada seorang pengungsi. What happened? Tidak cukup? Tuturnya sambil mengira-ngira makna dari maksud si pengungsi. Si pengungsi itu nampak memberikan isyarat dengan tangannya, menunjukkan ukuran porsi nasi dengan tangannya, sehingga si perekam video viral mengira yang dimaksud adalah ukuran porsi makanan tersebut. Ini nasi sedikit, tuturnya. Terlalu sedikit, tanyanya lagi. Kayaknya mereka kurang puas karena terlalu sedikit, katanya jelasnya. Setelah itu si perekam video viral menanyakan tentang masakan atau hidangan yang disajikan. Salah satu pengungsi menunjukkan jempolnya. Sedangkan yang lainnya nampak kecewa dengan makanan tersebut. Peristiwa ini menyita perhatian netizen. Berbagai netizen pun ramai memberikan komentarnya di dalam video viral. Kenapa? What happened? Tidak cukup? Tidak cukup. Ini sedikit? Hah? Terlalu sedikit. Kayaknya mereka kurang puas karena terlalu sedikit, katanya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tak tahu malu, imigran Rohingya ngeluh porsi makan sedikit akan jadi benalu selamanya. Ratusan imigran asal Myanmar dari etnis Rohingya yang mendamparkan diri di pantai Ujong Plang, Lok Semawe, Aceh telah direlokasi ke kamp pengungsian dalam kompleks balai latihan kerja. Meski telah diberi tempat untuk menetap sementara dan diberi makanan oleh warga Aceh, para pengungsi tersebut mengeluh lantaran porsi makan yang diberikan kepada mereka terlalu sedikit. Keluhan mereka soal porsi makan yang sedikit itu viral di media sosial setelah videonya dibagikan pertama kali oleh akun TikTok Hortli Simanjuntak pada Selasa 28 November 2023. Dalam video berdurasi 1 menit 15 detik tersebut terlihat sejumlah laki-laki Rohingya diberi makan siang oleh warga Aceh, masing-masing sebungkus nasi dan lauk pauk. Namun kepada perekam video, sejumlah imigran itu mengeluh dengan bahasa isyarat bahwa nasi atau porsi makan yang diberikan terlalu sedikit untuk menutup rasa lapar mereka. Kenapa? Itu tidak cukup? Ini terlalu sedikit, tanya perekam video kepada imigran Rohingya. Para imigran itu menjawab dengan mengerucutkan 5 jari tangannya sebagai tanda nasi terlalu sedikit. Kemudian melemparkan 5 jari tangannya ke arah perut sebagai isyarat nasi tak mampu memenuhi rasa laparnya. Kayaknya mereka kurang puas karena porsi makan terlalu sedikit, katanya. Ucap rekam video menyimpulkan bahasa isyarat para imigran Rohingya. Kendati demikian, para imigran itu mengaku makanan tersebut memiliki rasa yang enak. Hal ini diketahui setelah mereka mengangkat ibu jari saat ditanya ihwal cita rasanya. Tetapi tetap saja raut wajah para imigran itu cukup datar, seolah masih kecewa dengan porsi makan yang sedikit. Selain itu, mereka juga terlihat ilfil atau kesal saat disorot kamera oleh perekam video. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ada beberapa penyebab imigran Rohingya yang tiba menggunakan kapal kayu di Birawan dan Aceh Utara, di mana menurut data United Nations High Commissioner for Refugees di Jakarta, kedatangan pengungsi sudah ada 3 kapal, yaitu pada tanggal 14 November 2023 sebanyak 194 orang tiba di PD.
Lalu pada 15 November 2023, sebanyak 147 orang juga tiba di PDA. Terakhir pada 16 November 2023, ratusan pengungsi Rohingya tiba di Birawan dan ditolak oleh warga. Akhirnya, rombongan tersebut bertolak ke pesisir pantai kawasan Ulemadon, Aceh Utara. Kedatangan mereka terakhir menuai protes dan ditolak oleh warga karena dinilai merasa tidak nyaman dengan tingkah laku imigran Rohingya yang meresahkan. Informasi yang dihimpun serambinews.com Rabu 29 November 2023 menyebutkan bahwa para pengungsi Rohingya yang berada di kapal-kapal tersebut berlayar dari kamp-kamp pengungsian di Tenggara, Bangladesh. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, lalu Muhammad Iqbal, Indonesia tidak memiliki kewajiban hukum maupun kewajiban praktis untuk menampung para pengungsi. Indonesia tidak melakukan penandatanganan konvensi pengungsi tahun 1951. Ironisnya, banyak negara yang menjadi pihak dalam konvensi tersebut telah menutup pintu mereka dan bahkan menerapkan kebijakan menolak pengungsi. Sebenarnya, warga Aceh khususnya di Lok Sumawe dan Aceh Utara selalu memberikan peluang bagi pengungsi Rohingya untuk mendarat. Namun, karena seiring waktu berjalan, tingkah laku mereka yang dinilai selalu meresahkan warga, sehingga menolak kedatangan pelarian dari Myanmar tersebut. Sebelum gelombang kedatangan terakhir, Indonesia telah menampung sekitar 1.000 orang Rohingya. Meski sudah sering menampung warga Rohingya, warga mengalami berbagai perlakuan buruk dari warga Rohingya. Dari pengalaman buruk tersebut, warga mengalami trauma. Kelakuan buruk yang dilakukan oleh warga Rohingya adalah bahwa sebagian dari mereka tidak mematuhi norma-norma sosial di Aceh. Wajar bertingkah, pengungsi Rohingya terjebak penyelundupan manusia ke Aceh. Sudah bayar mahal. Pengungsi Rohingya yang terus berdatangan ke Indonesia, tepatnya ke Aceh, membuat curiga pihak kepolisian. Aparat Polda Aceh kini mengusut adanya dugaan pidana sindikat kejahatan penyelundupan manusia terkait maraknya pengungsi Rohingya yang masuk ke Aceh dengan masih ini. Dikutip dari Kompas.com, Kapolda Aceh Irjen Pol Ahmad Kartiko menyebut ada dugaan ke arah penyelundupan manusia. Menurut dia, adanya sindikat kriminal tersebut didapatkan dari penyelidikan kepolisian, di mana para imigran Rohingya tersebut membayar kapal dan awak kapal dari Bangladesh untuk masuk ke Indonesia. Selain itu, kata Kapolda, hal tersebut juga terungkap dari pengakuan sopir truk di Aceh Timur yang dibayar untuk membawa imigran Rohingya. Juga ada informasi dari orang-orang yang memberi fasilitas untuk kaburnya imigran Rohingya tersebut menggunakan bos di Kabupaten Pidi. Sindikat kejahatan penyelundupan manusia ini merugikan Indonesia sebab imigran Rohingya tersebut masuk secara ilegal dan bukan melalui prosedur resmi, kata Ahmad Kartiko. Sebelumnya terungkap seorang pengungsi Rohingya bernama Zakaria, 40 tahun, rela membayar agen sebesar 20 juta untuk mengantarkan istri dan anak-anaknya naik kapal dari kamp pengungsi di Bangladesh ke Aceh pada November 2023. Namun Zakaria tak tahu identitas orang yang dia kirim uang. Yang jelas orang itu ada di Bangladesh. Saya bayar 20 juta rupiah untuk mereka pergi naik kapal kayu, kata Zakaria dikutip dari Kompas.com. Zakaria berangkat dari Myanmar menuju Thailand pada tahun 2015. Sementara istri dan 3 anaknya disuruh untuk mengungsi ke kamp di Bangladesh. Sementara itu kedatangan pengungsi Rohingya masih mendapatkan penolakan dari warga Aceh. Kedatangan mereka terakhir menuai protes dan ditolak warga karena dinilai merasa tidak nyaman dengan tingkah laku imigran Rohingya yang meresahkan. Dikutip dari Serambi, warga Aceh khususnya di Lok Sumawe dan Aceh Utara selalu memberikan peluang bagi pengungsi Rohingya untuk mendarat. Namun karena seiring waktu berjalan, tingkah laku mereka dinilai selalu meresahkan warga sehingga menolak kedatangan pelarian dari Myanmar tersebut. Meski sudah sering menampung warga Rohingya, warga mengalami berbagai perlakuan buruk dari warga Rohingya. Dari pengalaman buruk tersebut, warga mengalami trauma. Perlakuan buruk yang dilakukan oleh warga Rohingya adalah bahwa sebagian dari mereka tidak mematuhi norma-norma sosial di Aceh.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Polisi tengah mengusut dugaan tindak pidana perdagangan orang terhadap warga Rohingya yang berlabuh menggunakan kapal di Ulea Tengah Aceh Timur. Dugaan adanya sindikat penyeludupan orang diperkuat dengan pernyataan kapal di Ulea Tengah bernama Zakaria yang membayar agen sebesar 20 juta rupiah. Dugaan adanya sindikat penyeludupan orang diperkuat dari kamp pengungsi di Bangladesh ke Aceh pada November membayar agen sebesar 20 juta rupiah. Untuk dugaan adanya sindikat penyeludupan orang diperkuat dengan pernyataan di Bangladesh ke Aceh pada November yang membayar agen sebesar 20 juta rupiah. Dugaan adanya sindikat penyeludupan orang diperkuat dengan pernyataan di Bangladesh ke Aceh pada November yang membayar agen sebesar 20 juta rupiah. Dugaan adanya sindikat penyeludupan orang diperkuat dengan pernyataan di Bangladesh ke Aceh pada November yang membayar agen sebesar 20 juta rupiah. Dugaan adanya sindikat penyeludupan orang diperkuat dengan pernyataan di Bangladesh ke Aceh pada November yang membayar agen sebesar 20 juta rupiah. Dugaan adanya sindikat penyeludupan orang diperkuat dengan pernyataan di Bangladesh ke Aceh pada November yang membayar agen sebesar 20 juta rupiah. Dugaan adanya sindikat penyeludupan orang diperkuat dengan pernyataan di Bangladesh ke Aceh pada November yang membayar agen sebesar 20 juta rupiah. Dugaan adanya sindikat penyeludupan orang diperkuat dengan pernyataan di Bangladesh ke Aceh pada November yang membayar agen sebesar 20 juta rupiah. Dugaan adanya sindikat penyeludupan orang diperkuat dengan pernyataan di Bangladesh ke Aceh pada November yang membayar agen sebesar 20 juta rupiah. Dugaan adanya sindikat penyeludupan orang diperkuat dengan pernyataan di Bangladesh ke Aceh pada November yang membayar agen sebesar 20 juta rupiah. Dugaan adanya sindikat penyeludupan orang diperkuat dengan pernyataan di Bangladesh ke Aceh pada November yang membayar agen sebesar 20 juta rupiah. Dugaan adanya sindikat penyeludupan orang diperkuat. Ada praktek perdagangan manusia di tengah pengungsi Rohingya. Pria dipisahkan dengan istri dan anak. Terdapat fakta pilu di balik fenomena mengungsinya warga Rohingya ke beberapa negara. Belum lama ini ratusan warga Rohingya terdampar di perairan Aceh hingga kini. Setelah diusut, ternyata ada praktik perdagangan manusia di balik cerita pengungsian warga Rohingya tersebut. Seperti apa modus yang dilakukan para pelaku? Dugaan ini muncul setelah adanya pernyataan dari seorang warga Rohingya, Zakaria, 40 tahun. Mengutip dari Kompas.com, ia membayar agen sebesar 20 juta untuk mengantarkan istri dan anak-anaknya naik kapal kayu dan kamp pengungsian di Bangladesh ke Aceh pada November 2023. Zakaria hanya tahu sosok yang menerima uang tersebut adalah warga Bangladesh. Zakaria berangkat ke Myanmar menuju Thailand pada tahun 2015. Sementara istri dan 3 anaknya disuruh untuk mengungsi ke kamp di Bangladesh. Kini Zakaria hanya menunggu waktu untuk bertemu dengan anak dan istri yang telah berpisah selama 8 tahun. Istri dan ketiga anak Zakaria merupakan bagian dari gelombang pertama pengungsi Rohingya yang tiba di Aceh beberapa pekan lalu. Kapolres Aceh Timur AKBP Andi Rahman Syah mengatakan pihaknya telah menangkap seorang sopir truk serta mencari 2 orang lainnya. Mereka ditetapkan sebagai tersangka sindikat TPPO 36 warga Rohingya yang berlabuh dengan kapal di Aceh. Ia mengatakan masing-masing dari 36 warga Rohingya itu membayar lebih dari $1.000 Amerika Serikat atau 15,5 juta untuk pergi ke Aceh menggunakan kapal kecil. Nya nawak Rohingya. Kuy gua. Kau buat macam Bisa kira. Apa? ada dua guys. Itu bikot lah. Alah. Ngomong lelaki ke orang ni dikrek bahunya duluan dulu. Tidak mau mana. Kau ngapa saya le mengawal yang beri nyon kan lawan.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kenapa? What happened? Tidak cukup? Tidak cukup. Viral aksi pengungsi Rohingya di Lhokseumawe, protes diduga gegara porsi nasi terlalu sedikit. Berikut ini video viral pengungsi Rohingya protes diduga gegara porsi nasi terlalu sedikit. Momen tersebut terekam kamera dan viral di media sosial. Diketahui para pengungsi Rohingya ini berada di Lhokseumawe, Aceh. Mereka nampak berada dalam sebuah ruangan di mana dihuni lebih dari 10 orang. Lantas seperti apa video viral tersebut? Diketahui video viral ini diunggah akun TikTok Hotlis Simanjuntak pada Senin 28 November 2023. Dalam video viral itu terlihat si perekam menampilkan puluhan pengungsi Rohingya berada di sebuah ruangan. Mereka duduk untuk menyantap hidangan yang telah disediakan. Adapun hidangan tersebut adalah nasi bungkus dengan lauk seadanya seperti sayur dan ikan. Dituliskan pada keterangan unggahan yang disematkan dalam video viral bahwa para pengungsi Rohingya tak puas. Pasalnya porsi nasi bungkus yang disediakan tidak begitu banyak. Porsi nasi bungkus tidak sesuai, pengungsi merasa tidak kenyang, tulis keterangan unggahan. Si perekam video viral sempat bertanya kepada seorang pengungsi. What happened? Tidak cukup? Tuturnya sambil mengira-ngira makna dari maksud si pengungsi. Si pengungsi itu nampak memberikan isyarat dengan tangannya, menunjukkan ukuran porsi nasi dengan tangannya, sehingga si perekam video viral mengira yang dimaksud adalah ukuran porsi makanan tersebut. Ini nasi sedikit, tuturnya. Terlalu sedikit, tanyanya lagi. Kayaknya mereka kurang puas karena terlalu sedikit, katanya jelasnya. Setelah itu si perekam video viral menanyakan tentang masakan atau hidangan yang disajikan. Salah satu pengungsi menunjukkan jempolnya. Sedangkan yang lainnya nampak kecewa dengan makanan tersebut. Peristiwa ini menyita perhatian netizen. Berbagai netizen pun ramai memberikan komentarnya di dalam video viral. Kenapa? What happened? Tidak cukup? Tidak cukup. Ini sedikit? Hah? Terlalu sedikit. Kayaknya mereka kurang puas karena terlalu sedikit, katanya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tak tahu malu, imigran Rohingya ngeluh porsi makan sedikit akan jadi benalu selamanya. Ratusan imigran asal Myanmar dari etnis Rohingya yang mendamparkan diri di pantai Ujong Plang, Lhokseumawe, Aceh telah direlokasi ke kamp pengungsian dalam kompleks balai latihan kerja. Meski telah diberi tempat untuk menetap sementara dan diberi makanan oleh warga Aceh, para pengungsi tersebut mengeluh lantaran porsi makan yang diberikan kepada mereka terlalu sedikit. Keluhan mereka soal porsi makan yang sedikit itu viral di media sosial setelah videonya dibagikan pertama kali oleh akun TikTok Hotlis Simanjuntak pada Selasa 28 November 2023. Dalam video berdurasi 1 menit 15 detik tersebut terlihat sejumlah laki-laki Rohingya diberi makan siang oleh warga Aceh, masing-masing sebungkus nasi dan lauk pauk. Namun kepada perekam video, sejumlah imigran itu mengeluh dengan bahasa isyarat bahwa nasi atau porsi makan
yang diberikan terlalu sedikit untuk menutup rasa lapar mereka. Kenapa? Itu tidak cukup? Ini terlalu sedikit, tanya perekam video kepada imigran Rohingya. Para imigran itu menjawab dengan mengerucutkan 5 jari tangannya sebagai tanda nasi terlalu sedikit. Kemudian melemparkan 5 jari tangannya ke arah perut sebagai isyarat nasi tak mampu memenuhi rasa laparnya. Kayaknya mereka kurang puas karena porsi makan terlalu sedikit, katanya. Ucap perekam video menyimpulkan bahasa isyarat para imigran Rohingya. Kendati demikian, para imigran itu mengaku makanan tersebut memiliki rasa yang enak. Hal ini diketahui setelah mereka mengangkat ibu jari saat ditanya ihwal cita rasanya. Tetapi tetap saja raut wajah para imigran itu cukup datar, seolah masih kecewa dengan porsi makan yang sedikit. Selain itu, mereka juga terlihat ilfil atau kesal saat disorot kamera oleh perekam video. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ada beberapa penyebab imigran Rohingya yang tiba menggunakan kapal kayu di Birawan dan Aceh Utara, di mana menurut data United Nations High Commissioner for Refugees di Jakarta, kedatangan pengungsi sudah ada 3 kapal, yaitu pada tanggal 14 November 2023 sebanyak 194 orang tiba di PD. Lalu pada 15 November 2023 sebanyak 147 orang juga tiba di PDA. Terakhir pada 16 November 2023 ratusan pengungsi Rohingya tiba di Birawan dan ditolak oleh warga. Akhirnya rombongan tersebut bertolak ke pesisir pantai kawasan Ulemadon, Aceh Utara. Kedatangan mereka terakhir menuai protes dan ditolak oleh warga karena dinilai merasa tidak nyaman dengan tingkah laku imigran Rohingya yang meresahkan. Informasi yang dihimpun serambinews.com Rabu 29 November 2023 menyebutkan bahwa para pengungsi Rohingya yang berada di kapal tersebut berlayar dari kamp-kamp pengungsian di Tenggara, Bangladesh. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, lalu Muhammad Iqbal, Indonesia tidak memiliki kewajiban hukum maupun kewajiban praktis untuk menampung para pengungsi. Indonesia tidak melakukan penandatanganan konvensi pengungsi tahun 1951. Ironisnya, banyak negara yang menjadi pihak dalam konvensi tersebut telah menutup pintu mereka dan bahkan menerapkan kebijakan menolak pengungsi. Sebenarnya, warga Aceh khususnya di Lok Sumawe dan Aceh Utara selalu memberikan peluang bagi pengungsi Rohingya untuk mendarat. Namun, karena seiring waktu berjalan, tingkah laku mereka yang dinilai selalu meresahkan warga, sehingga menolak kedatangan pelarian dari Myanmar tersebut. Sebelum gelombang kedatangan terakhir, Indonesia telah menampung sekitar 1.000 orang Rohingya. Meski sudah sering menampung warga Rohingya, warga mengalami berbagai perlakuan buruk dari warga Rohingya. Dari pengalaman buruk tersebut, warga mengalami trauma. Kelakuan buruk yang dilakukan oleh warga Rohingya adalah bahwa sebagian dari mereka tidak mematuhi norma-norma sosial di Aceh. Wajar bertingkah, pengungsi Rohingya terjebak penyelundupan manusia ke Aceh. Sudah bayar mahal. Pengungsi Rohingya yang terus berdatangan ke Indonesia, tepatnya ke Aceh, membuat curiga pihak kepolisian. Aparat Polda Aceh kini mengusut adanya dugaan pidana sindikat kejahatan penyelundupan manusia terkait maraknya pengungsi Rohingya yang masuk ke Aceh dengan masih ini. Dikutip dari Kompas.com, Kapolda Aceh Irjen Pol Ahmad Kartiko menyebut ada dugaan ke arah penyelundupan manusia. Menurut dia, adanya sindikat kriminal tersebut didapatkan dari penyelidikan kepolisian, di mana para imigran Rohingya tersebut membayar kapal dan awak kapal dari Bangladesh untuk masuk ke Indonesia. Selain itu, kata Kapolda, hal tersebut juga terungkap dari pengakuan sopir truk di Aceh Timur yang dibayar untuk membawa imigran Rohingya. Juga ada informasi dari orang-orang yang memberi fasilitas untuk kaburnya imigran Rohingya tersebut menggunakan bos di Kabupaten Pidi. Sindikat kejahatan penyelundupan manusia ini merugikan Indonesia sebab imigran Rohingya tersebut masuk secara ilegal dan bukan melalui prosedur resmi, kata Ahmad Kartiko. Sebelumnya terungkap seorang pengungsi Rohingya bernama Zakaria, 40 tahun, rela membayar agen sebesar 20 juta untuk mengantarkan istri dan anak-anaknya naik kapal dari kamp pengungsi di Bangladesh ke Aceh pada November 2023. Namun Zakaria tak tahu identitas orang yang dia kirim uang.
Yang jelas orang itu ada di Bangladesh. Saya bayar 20 juta rupiah untuk mereka pergi naik kapal kayu, kata Zakaria dikutip dari Kompas.com. Zakaria berangkat dari Myanmar menuju Thailand pada tahun 2015. Sementara istri dan 3 anaknya disuruh untuk mengungsi ke kamp di Bangladesh. Sementara itu kedatangan pengungsi Rohingya masih mendapatkan penolakan dari warga Aceh. Kedatangan mereka terakhir menuai protes dan ditolak warga karena dinilai merasa tidak nyaman dengan tingkah laku imigran Rohingya yang meresahkan. Dikutip dari Serambi, warga Aceh khususnya di Lok Sumawe dan Aceh Utara selalu memberikan peluang bagi pengungsi Rohingya untuk mendarat. Namun karena seiring waktu berjalan, tingkah laku mereka dinilai selalu meresahkan warga sehingga menolak kedatangan pelarian dari Myanmar tersebut. Meski sudah sering menampung warga Rohingya, warga mengalami berbagai perlakuan buruk dari warga Rohingya. Dari pengalaman buruk tersebut, warga mengalami trauma. Perlakuan buruk yang dilakukan oleh warga Rohingya adalah bahwa sebagian dari mereka tidak mematuhi norma-norma sosial di Aceh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Polisi tengah mengusut dugaan tindak pidana perdagangan orang terhadap warga Rohingya yang berlabuh menggunakan kapal di ULA Tindak Pidana dugaan adanya sindikat penyeludupan orang diperkuat dengan pernyataan kapal di ULA Rohingya bernama Zakaria yang membayar agen sebesar 20 juta rupiah. Dugaan adanya sindikat penyeludupan orang diperkuat dari kamp pengungsi di Bangladesh ke Aceh pada November membayar agen sebesar 20 juta rupiah untuk dugaan adanya sindikat penyeludupan orang diperkuat dengan pernyataan di Bangladesh ke Aceh pada November yang membayar agen sebesar 20 juta rupiah. Dugaan adanya sindikat penyeludupan orang diperkuat dengan pernyataan di Bangladesh ke Aceh pada November yang membayar agen sebesar 20 juta rupiah. Dugaan adanya sindikat penyeludupan orang diperkuat dengan pernyataan di Bangladesh ke Aceh pada November yang membayar agen sebesar 20 juta rupiah. Dugaan adanya sindikat penyeludupan orang diperkuat dengan pernyataan di Bangladesh ke Aceh pada November yang membayar agen sebesar 20 juta rupiah. Dugaan adanya sindikat penyeludupan orang diperkuat dengan pernyataan di Bangladesh ke Aceh pada November yang membayar agen sebesar 20 juta rupiah. Dugaan adanya sindikat penyeludupan orang diperkuat dengan pernyataan di Bangladesh ke Aceh pada November yang membayar agen sebesar 20 juta rupiah. Dugaan adanya sindikat penyeludupan orang diperkuat dengan pernyataan di Bangladesh ke Aceh pada November yang membayar agen sebesar 20 juta rupiah. Dugaan adanya sindikat penyeludupan orang diperkuat dengan pernyataan di Bangladesh ke Aceh pada November yang membayar agen sebesar 20 juta rupiah. Dugaan adanya sindikat penyeludupan orang diperkuat dengan pernyataan di Bangladesh ke Aceh pada November yang membayar agen sebesar 20 juta rupiah. Dugaan adanya sindikat penyeludupan orang diperkuat dengan pernyataan di Bangladesh ke Aceh pada November yang membayar agen sebesar 20 juta rupiah. Dugaan adanya sindikat penyeludupan orang diperkuat. Ada praktek perdagangan manusia di tengah pengungsi Rohingya. Pria dipisahkan dengan istri dan anak. Terdapat fakta pilu di balik fenomena mengungsinya warga Rohingya ke beberapa negara. Belum lama ini ratusan warga Rohingya terdampar di perairan Aceh hingga kini. Setelah diusut, ternyata ada praktik perdagangan manusia di balik cerita pengungsian warga Rohingya tersebut. Seperti apa modus yang dilakukan para pelaku? Dugaan ini muncul setelah adanya pernyataan dari seorang warga Rohingya, Zakaria, 40 tahun. Mengutip dari Kompas.com, ia membayar agen sebesar 20 juta untuk mengantarkan istri dan anak-anaknya naik kapal kayu dan kamp pengungsian di Bangladesh ke Aceh pada November 2023.
Zakaria hanya tahu sosok yang menerima uang tersebut adalah warga Bangladesh. Zakaria berangkat ke Myanmar menuju Thailand pada tahun 2015. Sementara istri dan 3 anaknya disuruh untuk mengungsi ke kamp di Bangladesh. Kini Zakaria hanya menunggu waktu untuk bertemu dengan anak dan istri yang telah berpisah selama 8 tahun. Istri dan ketiga anak Zakaria merupakan bagian dari gelombang pertama pengungsi Rohingya yang tiba di Aceh beberapa pekan lalu. Kapolres Aceh Timur AKBP Andi Rahman Syah mengatakan pihaknya telah menangkap seorang sopir truk serta mencari 2 orang lainnya. Mereka ditetapkan sebagai tersangka sindikat TPPO 36 warga Rohingya yang berlabuh dengan kapal di Aceh. Ia mengatakan masing-masing dari 36 warga Rohingya itu membayar lebih dari $1.000 Amerika Serikat atau 15,5 juta untuk pergi ke Aceh menggunakan kapal kecil. Nya nawa Rohingya. Kuy gua. Kau gua macam. Bisa kira. Ada 2 guys. Itu bikot lah. Alah. Ngomong lelaki ko arane dikrek bahunya jangan dulu. Kita ukur mana ni? Epok apa saya le mengaku yang beri milyon kan lawan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kenapa? What happened? Tidak cukup? Tidak cukup. Viral aksi pengungsi Rohingya di Luk Sumbawa, protes diduga gara-gara porsi nasi terlalu sedikit. Berikut ini video viral pengungsi Rohingya protes diduga gara-gara porsi nasi terlalu sedikit. Momen tersebut terekam kamera dan viral di media sosial. Diketahui para pengungsi Rohingya ini berada di Luk Sumbawa, Aceh. Mereka nampak berada dalam sebuah ruangan di mana dihuni lebih dari 10 orang. Lantas seperti apa video viral tersebut? Diketahui video viral ini diunggah akun TikTok Hotlist Simanjuntak pada Senin 28 November 2023. Dalam video viral itu terlihat si perekam menampilkan puluhan pengungsi Rohingya berada di sebuah ruangan. Mereka duduk untuk menyantap hidangan yang telah disediakan. Adapun hidangan tersebut adalah nasi bungkus dengan lauk seadanya seperti sayur dan ikan. Dituliskan pada keterangan unggahan yang disematkan dalam video viral bahwa para pengungsi Rohingya tak puas. Pasalnya porsi nasi bungkus yang disediakan tidak begitu banyak. Porsi nasi bungkus tidak sesuai, pengungsi merasa tidak kenyang, tulis keterangan unggahan. Si perekam video viral sempat bertanya kepada seorang pengungsi. What happened? Tidak cukup, tuturnya sambil mengira-ngira makna dari maksud si pengungsi. Si pengungsi itu nampak memberikan isyarat dengan tangannya, menunjukkan ukuran porsi nasi dengan tangannya, sehingga si perekam video viral mengira yang dimaksud adalah ukuran porsi makanan tersebut. Ini nasi sedikit, tuturnya. Terlalu sedikit, tanyanya lagi. Kayaknya mereka kurang puas karena terlalu sedikit, katanya jelasnya. Setelah itu si perekam video viral menanyakan tentang masakan atau hidangan yang disajikan. Salah satu pengungsi menunjukkan jempolnya. Sedangkan yang lainnya nampak kecewa dengan makanan tersebut. Peristiwa ini menyita perhatian netizen. Berbagai netizen pun ramai memberikan komentarnya di dalam video viral. Kenapa? What happened? Tidak cukup? Tidak cukup.
Ini sedikit, terlalu sedikit. Kayaknya mereka kurang puas karena terlalu sedikit katanya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tak tahu malu, imigran Rohingya ngeluh porsi makan sedikit akan jadi benalu selamanya. Ratusan imigran asal Myanmar dari etnis Rohingya yang mendamparkan diri di pantai Ujong Plang, Lok Sumawe, Aceh telah direlokasi ke kamp pengungsian dalam kompleks balai latihan kerja. Meski telah diberi tempat untuk menetap sementara dan diberi makanan oleh warga Aceh, para pengungsi tersebut mengeluh lantaran porsi makan yang diberikan kepada mereka terlalu sedikit. Keluhan mereka soal porsi makan yang sedikit itu viral di media sosial setelah videonya dibagikan pertama kali oleh akun TikTok Hotli Simanjuntak pada Selasa 28 November 2023. Dalam video berdurasi 1 menit 15 detik tersebut terlihat sejumlah laki-laki Rohingya diberi makan siang oleh warga Aceh, masing-masing sebungkus nasi dan lauk pauk. Namun kepada perekam video, sejumlah imigran itu mengeluh dengan bahasa isyarat bahwa nasi atau porsi makan yang diberikan terlalu sedikit untuk menutup rasa lapar mereka. Kenapa? Itu tidak cukup? Ini terlalu sedikit, tanya perekam video kepada imigran Rohingya. Para imigran itu menjawab dengan mengerucutkan 5 jari tangannya sebagai tanda nasi terlalu sedikit. Kemudian melebarkan 5 jari tangannya ke arah perut sebagai isyarat nasi tak mampu memenuhi rasa laparnya. Kayaknya mereka kurang puas karena porsi makan terlalu sedikit, katanya. Ucap rekam video menyimpulkan bahasa isyarat para imigran Rohingya. Kendati demikian, para imigran itu mengaku makanan tersebut memiliki rasa yang enak. Hal ini diketahui setelah mereka mengangkat ibu jari saat ditanya ihwal cita rasanya. Tetapi tetap saja raut wajah para imigran itu cukup datar, seolah masih kecewa dengan porsi makan yang sedikit. Selain itu, mereka juga terlihat ilfil atau kesal saat disorot kamera oleh perekam video. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ada beberapa penyebab imigran Rohingya yang tiba menggunakan kapal kayu di Birawan dan Aceh Utara, di mana menurut data United Nations High Commissioner for Refugees di Jakarta, kedatangan pengungsi sudah ada 3 kapal, yaitu pada tanggal 14 November 2023 sebanyak 194 orang tiba di PD. Lalu pada 15 November 2023 sebanyak 147 orang juga tiba di PDA. Terakhir pada 16 November 2023 ratusan pengungsi Rohingya tiba di Birawan dan ditolak oleh warga. Akhirnya rombongan tersebut bertolak ke pesisir pantai kawasan Ulemadon, Aceh Utara. Kedatangan mereka terakhir menuai protes dan ditolak oleh warga karena dinilai merasa tidak nyaman dengan tingkah laku imigran Rohingya yang meresahkan. Informasi yang dihimpun serambinews.com Rabu 29 November 2023 menyebutkan bahwa para pengungsi Rohingya yang berada di kapal-kapal tersebut berlayar dari kamp-kamp pengungsian di Tenggara, Bangladesh. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, lalu Muhammad Iqbal, Indonesia tidak memiliki kewajiban hukum maupun kewajiban praktis untuk menampung para pengungsi. Indonesia tidak melakukan penandatanganan konvensi pengungsi tahun 1951. Ironisnya, banyak negara yang menjadi pihak dalam konvensi tersebut telah menutup pintu mereka dan bahkan menerapkan kebijakan menolak pengungsi. Sebenarnya, warga Aceh khususnya di Lok Sumawe dan Aceh Utara selalu memberikan peluang bagi pengungsi Rohingya untuk mendarat. Namun, karena seiring waktu berjalan, tingkah laku mereka yang dinilai selalu meresahkan warga, sehingga menolak kedatangan pelarian dari Myanmar tersebut. Sebelum gelombang kedatangan terakhir, Indonesia telah menampung sekitar 1.000 orang Rohingya.
Meski sudah sering menampung warga Rohingya, warga mengalami berbagai perlakuan buruk dari warga Rohingya. Dari pengalaman buruk tersebut, warga mengalami trauma. Kelakuan buruk yang dilakukan oleh warga Rohingya adalah bahwa sebagian dari mereka tidak mematuhi norma-norma sosial di Aceh. Wajar bertingkah, pengungsi Rohingya terjebak penyelundupan manusia ke Aceh. Sudah bayar mahal. Pengungsi Rohingya yang terus berdatangan ke Indonesia, tepatnya ke Aceh, membuat curiga pihak kepolisian. Aparat Polda Aceh kini mengusut adanya dugaan pidana sindikat kejahatan penyelundupan manusia terkait maraknya pengungsi Rohingya yang masuk ke Aceh dengan masih ini. Dikutip dari Kompas.com, Kapolda Aceh Irjen Pol Ahmad Kartiko menyebut ada dugaan ke arah penyelundupan manusia. Menurut dia, adanya sindikat kriminal tersebut didapatkan dari penyelidikan kepolisian, di mana para imigran Rohingya tersebut membayar kapal dan awak kapal dari Bangladesh untuk masuk ke Indonesia. Selain itu, kata Kapolda, hal tersebut juga terungkap dari pengakuan sopir truk di Aceh Timur yang dibayar untuk membawa imigran Rohingya. Juga ada informasi dari orang-orang yang memberi fasilitas untuk kaburnya imigran Rohingya tersebut menggunakan bos di Kabupaten Pidi. Sindikat kejahatan penyelundupan manusia ini merugikan Indonesia sebab imigran Rohingya tersebut masuk secara ilegal dan bukan melalui prosedur resmi, kata Ahmad Kartiko. Sebelumnya terungkap seorang pengungsi Rohingya bernama Zakaria, 40 tahun, rela membayar agen sebesar 20 juta untuk mengantarkan istri dan anak-anaknya naik kapal dari kamp pengungsi di Bangladesh ke Aceh pada November 2023. Namun Zakaria tak tahu identitas orang yang dia kirim uang. Yang jelas orang itu ada di Bangladesh. Saya bayar 20 juta rupiah untuk mereka pergi naik kapal kayu, kata Zakaria, dikutip dari Kompas.com. Zakaria berangkat dari Myanmar menuju Thailand pada tahun 2015. Sementara istri dan 3 anaknya disuruh untuk mengungsi ke kamp di Bangladesh. Sementara itu, kedatangan pengungsi Rohingya masih mendapatkan penolakan dari warga Aceh. Kedatangan mereka terakhir menuai protes dan ditolak warga karena dinilai merasa tidak nyaman dengan tingkah laku imigran Rohingya yang meresahkan. Dikutip dari Serambi, warga Aceh khususnya di Lok Sumawe dan Aceh Utara selalu memberikan peluang bagi pengungsi Rohingya untuk mendarat. Namun karena seiring waktu berjalan, tingkah laku mereka yang dinilai selalu meresahkan warga sehingga menolak kedatangan pelarian dari Myanmar tersebut. Meski sudah sering menampung warga Rohingya, warga mengalami berbagai perlakuan buruk dari warga Rohingya. Dari pengalaman buruk tersebut, warga mengalami trauma. Perlakuan buruk yang dilakukan oleh warga Rohingya adalah bahwa sebagian dari mereka tidak mematuhi norma-norma sosial di Aceh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Polisi tengah mengusut dugaan tindak pidana perdagangan orang terhadap warga Rohingya yang berlabuh menggunakan kapal di Ule Ateng, Aceh Timur. Dugaan adanya sindikat penyelundupan orang diperkuat dengan pernyataan kapal di Ule Ateng bernama Zakaria yang membayar agen sebesar 20 juta rupiah. Dugaan adanya sindikat penyelundupan orang naik kapal dari kamp pengungsi di Bangladesh ke Aceh pada November, membayar agen sebesar 20 juta rupiah untuk dugaan adanya sindikat penyelundupan kapal dari kamp pengungsi di Bangladesh ke Aceh pada November yang membayar agen sebesar 20 juta rupiah. Dugaan adanya sindikat penyelundupan orang kapal dari kamp pengungsi di Bangladesh ke Aceh pada November yang membayar agen sebesar 20 juta rupiah. Dugaan adanya sindikat penyelundupan orang kapal dari kamp pengungsi di Bangladesh ke Aceh pada November yang membayar agen sebesar 20 juta rupiah. Dugaan adanya sindikat penyelundupan orang kapal dari kamp pengungsi di Bangladesh ke Aceh pada November yang membayar agen sebesar 20 juta rupiah
Dugaan adanya sindikat penyelundupan orang tipe dari kamp pengungsi di Bangladesh ke Aceh pada November yang membayar agen sebesar 20 juta rupiah. Dugaan adanya sindikat penyelundupan orang tipe dari kamp pengungsi di Bangladesh ke Aceh pada November yang membayar agen sebesar 20 juta rupiah. Dugaan adanya sindikat penyelundupan orang tipe dari kamp pengungsi di Bangladesh ke Aceh pada November yang membayar agen sebesar 20 juta rupiah. Dugaan adanya sindikat penyelundupan orang tipe dari kamp pengungsi di Bangladesh ke Aceh pada November yang membayar agen sebesar 20 juta rupiah. Dugaan adanya sindikat penyelundupan orang tipe dari kamp pengungsi di Bangladesh ke Aceh pada November yang membayar agen sebesar 20 juta rupiah. Dugaan adanya sindikat penyelundupan orang tipe dari kamp pengungsi di Bangladesh ke Aceh pada November yang membayar agen sebesar 20 juta rupiah. Dugaan adanya sindikat penyelundupan orang tipe Ada praktek perdagangan manusia di tengah pengungsi Rohingya. Pria dipisahkan dengan istri dan anak. Terdapat fakta pilu di balik fenomena mengungsinya warga Rohingya ke beberapa negara. Belum lama ini ratusan warga Rohingya terdampar di perairan Aceh hingga kini. Setelah diusut, ternyata ada praktik perdagangan manusia di balik cerita pengungsian warga Rohingya tersebut. Seperti apa modus yang dilakukan para pelaku? Dugaan ini muncul setelah adanya pernyataan dari seorang warga Rohingya, Zakaria, 40 tahun. Mengutip dari Kompas.com, ia membayar agen sebesar 20 juta untuk mengantarkan istri dan anak-anaknya naik kapal kayu dan kamp pengungsian di Bangladesh ke Aceh pada November 2023. Zakaria hanya tahu sosok yang menerima uang tersebut adalah warga Bangladesh. Zakaria berangkat ke Myanmar menuju Thailand pada tahun 2015. Sementara istri dan 3 anaknya disuruh untuk mengungsi ke kamp di Bangladesh. Kini Zakaria hanya menunggu waktu untuk bertemu dengan anak dan istri yang telah berpisah selama 8 tahun. Istri dan ketiga anak Zakaria merupakan bagian dari gelombang pertama pengungsi Rohingya yang tiba di Aceh beberapa pekan lalu. Kapolres Aceh Timur AKBP Andi Rahman Syah mengatakan pihaknya telah menangkap seorang sopir truk serta mencari 2 orang lainnya. Mereka ditetapkan sebagai tersangka sindikat TPPO 36 warga Rohingya yang berlabuh dengan kapal di Aceh. Ia mengatakan masing-masing dari 36 warga Rohingya itu membayar lebih dari $1.000 Amerika Serikat atau 15,5 juta untuk pergi ke Aceh menggunakan kapal kecil. Nya nawak Rohingya. Kuy gua. Kau gua macam. Bisa kira. Ada 2 guys. Itu bikot lah. Alah. Ngomong lelaki ko arane dikrek bahunya duluan dulu. Tidak ukur mana ni. Lepong apa saya le mengaku yang beri milyon kan lawan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kenapa? What happened? Tidak cukup? Tidak cukup. Viral aksi pengungsi Rohingya di Luk Sumbawa, protes diduga gara-gara porsi nasi terlalu sedikit. Berikut ini video viral pengungsi Rohingya protes diduga gara-gara porsi nasi terlalu sedikit. Momen tersebut terekam kamera dan viral di media sosial. Diketahui para pengungsi Rohingya ini berada di Luk Sumbawa, Aceh.
Mereka nampak berada dalam sebuah ruangan di mana dihuni lebih dari 10 orang. Lantas seperti apa video viral tersebut? Diketahui video viral ini diunggah akun TikTok Hotlis Simanjuntak pada Senin 28 November 2023. Dalam video viral itu terlihat si perekam menampilkan puluhan pengungsi Rohingya berada di sebuah ruangan. Mereka duduk untuk menyantap hidangan yang telah disediakan. Adapun hidangan tersebut adalah nasi bungkus dengan lauk seadanya seperti sayur dan ikan. Dituliskan pada keterangan unggahan yang disematkan dalam video viral bahwa para pengungsi Rohingya tak puas. Pasalnya porsi nasi bungkus yang disediakan tidak begitu banyak. Porsi nasi bungkus tidak sesuai, pengungsi merasa tidak kenyang, tulis keterangan unggahan. Si perekam video viral sempat bertanya kepada seorang pengungsi. "What happened? Tidak cukup?" tuturnya sambil mengira-ngira makna dari maksud si pengungsi. Si pengungsi itu nampak memberikan isyarat dengan tangannya, menunjukkan ukuran porsi nasi dengan tangannya. Sehingga si perekam video viral mengira yang dimaksud adalah ukuran porsi makanan tersebut. "Ini nasi sedikit," tuturnya. "Terlalu sedikit?" tanyanya lagi. "Kayaknya mereka kurang puas karena terlalu sedikit," katanya jelasnya. Setelah itu si perekam video viral menanyakan tentang masakan atau hidangan yang disajikan. Salah satu pengungsi menunjukkan jempolnya. Sedangkan yang lainnya nampak kecewa dengan makanan tersebut. Peristiwa ini menyita perhatian netizen. Berbagai netizen pun ramai memberikan komentarnya di dalam video viral. Kenapa? What happened? Tidak cukup? Tidak cukup. Ini sedikit? Hah? Terlalu sedikit. Kayaknya mereka kurang puas karena terlalu sedikit katanya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tak tahu malu, imigran Rohingya ngeluh porsi makan sedikit akan jadi benalu selamanya. Ratusan imigran asal Myanmar dari etnis Rohingya yang mendamparkan diri di pantai Ujong Plang, Lok Sumawe, Aceh telah direlokasi ke kamp pengungsian dalam kompleks balai latihan kerja. Meski telah diberi tempat untuk menetap sementara dan diberi makanan oleh warga Aceh, para pengungsi tersebut mengeluh lantaran porsi makan yang diberikan kepada mereka terlalu sedikit. Keluhan mereka soal porsi makan yang sedikit itu viral di media sosial setelah videonya dibagikan pertama kali oleh akun TikTok Hotlis Simanjuntak pada Selasa 28 November 2023. Dalam video berdurasi 1 menit 15 detik tersebut terlihat sejumlah laki-laki Rohingya diberi makan siang oleh warga Aceh, masing-masing sebungkus nasi dan lauk pauk. Namun kepada perekam video, sejumlah imigran itu mengeluh dengan bahasa isyarat bahwa nasi atau porsi makan yang diberikan terlalu sedikit untuk menutup rasa lapar mereka. "Kenapa? Itu tidak cukup? Ini terlalu sedikit," tanya perekam video kepada imigran Rohingya. Para imigran itu menjawab dengan mengerucutkan 5 jari tangannya sebagai tanda nasi terlalu sedikit. Kemudian melebarkan 5 jari tangannya ke arah perut sebagai isyarat nasi tak mampu memenuhi rasa laparnya. "Kayaknya mereka kurang puas karena porsi makan terlalu sedikit," katanya. Ucap perekam video menyimpulkan bahasa isyarat para imigran Rohingya. Kendati demikian, para imigran itu mengaku makanan tersebut memiliki rasa yang enak. Hal ini diketahui setelah mereka mengangkat ibu jari saat ditanya ihwal cita rasanya. Tetapi tetap saja raut wajah para imigran itu cukup datar, seolah masih kecewa dengan porsi makan yang sedikit. Selain itu, mereka juga terlihat ilfil atau kesal saat disorot kamera oleh perekam video. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Ada beberapa penyebab imigran Rohingya yang tiba menggunakan kapal kayu di Birawan dan Aceh Utara, di mana menurut data United Nations High Commissioner for Refugees di Jakarta, kedatangan pengungsi sudah ada 3 kapal, yaitu pada tanggal 14 November 2023 sebanyak 194 orang tiba di PD. Lalu pada 15 November 2023 sebanyak 147 orang juga tiba di PDA. Terakhir pada 16 November 2023 ratusan pengungsi Rohingya tiba di Birawan dan ditolak oleh warga. Akhirnya rombongan tersebut bertolak ke pesisir pantai kawasan Ulemadon, Aceh Utara. Kedatangan mereka terakhir menuai protes dan ditolak oleh warga karena dinilai merasa tidak nyaman dengan tingkah laku imigran Rohingya yang meresahkan. Informasi yang dihimpun serambinews.com Rabu 29 November 2023 menyebutkan bahwa para pengungsi Rohingya yang berada di kapal-kapal tersebut berlayar dari kem-kem pengungsian di Tenggara, Bangladesh. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, lalu Muhammad Iqbal, Indonesia tidak memiliki kewajiban hukum maupun kewajiban praktis untuk menampung para pengungsi. Indonesia tidak melakukan penandatanganan konvensi pengungsi tahun 1951. Ironisnya, banyak negara yang menjadi pihak dalam konvensi tersebut telah menutup pintu mereka dan bahkan menerapkan kebijakan menolak pengungsi. Sebenarnya, warga Aceh khususnya di Lok Sumawe dan Aceh Utara selalu memberikan peluang bagi pengungsi Rohingya untuk mendarat. Namun, karena seiring waktu berjalan, tingkah laku mereka yang dinilai selalu meresahkan warga, sehingga menolak kedatangan pelarian dari Myanmar tersebut. Sebelum gelombang kedatangan terakhir, Indonesia telah menampung sekitar 1.000 orang Rohingya. Meski sudah sering menampung warga Rohingya, warga mengalami berbagai perlakuan buruk dari warga Rohingya. Dari pengalaman buruk tersebut, warga mengalami trauma. Kelakuan buruk yang dilakukan oleh warga Rohingya adalah bahwa sebagian dari mereka tidak mematuhi norma-norma sosial di Aceh. Wajar bertingkah, pengungsi Rohingya terjebak penyelundupan manusia ke Aceh. Sudah bayar mahal. Pengungsi Rohingya yang terus berdatangan ke Indonesia, tepatnya ke Aceh, membuat curiga pihak kepolisian. Aparat Polda Aceh kini mengusut adanya dugaan pidana sindikat kejahatan penyelundupan manusia terkait maraknya pengungsi Rohingya yang masuk ke Aceh dengan masih ini. Dikutip dari Kompas.com, Kapolda Aceh Irjen Pol Ahmad Kartiko menyebut ada dugaan ke arah penyelundupan manusia. Menurut dia, adanya sindikat kriminal tersebut didapatkan dari penyelidikan kepolisian, di mana para imigran Rohingya tersebut membayar kapal dan awak kapal dari Bangladesh untuk masuk ke Indonesia. Selain itu, kata Kapolda, hal tersebut juga terungkap dari pengakuan sopir truk di Aceh Timur yang dibayar untuk membawa imigran Rohingya. Juga ada informasi dari orang-orang yang memberi fasilitas untuk kaburnya imigran Rohingya tersebut menggunakan bos di Kabupaten Pidi. Sindikat kejahatan penyelundupan manusia ini merugikan Indonesia sebab imigran Rohingya tersebut masuk secara ilegal dan bukan melalui prosedur resmi, kata Ahmad Kartiko. Sebelumnya terungkap seorang pengungsi Rohingya bernama Zakaria, 40 tahun, rela membayar agen sebesar 20 juta untuk mengantarkan istri dan anak-anaknya naik kapal dari kamp pengungsi di Bangladesh ke Aceh pada November 2023. Namun Zakaria tak tahu identitas orang yang dia kirim uang. Yang jelas orang itu ada di Bangladesh. Saya bayar 20 juta rupiah untuk mereka pergi naik kapal kayu, kata Zakaria dikutip dari Kompas.com. Zakaria berangkat dari Myanmar menuju Thailand pada tahun 2015. Sementara istri dan 3 anaknya disuruh untuk mengungsi ke kamp di Bangladesh. Sementara itu kedatangan pengungsi Rohingya masih mendapatkan penolakan dari warga Aceh. Kedatangan mereka terakhir menuai protes dan ditolak warga karena dinilai merasa tidak nyaman dengan tingkah laku imigran Rohingya yang meresahkan. Dikutip dari Serambi, warga Aceh khususnya di Lok Sumawe dan Aceh Utara selalu memberikan peluang bagi pengungsi Rohingya untuk mendarat. Namun karena seiring waktu berjalan, tingkah laku mereka yang dinilai selalu meresahkan warga sehingga menolak kedatangan pelarian dari Myanmar tersebut. Meski sudah sering menampung warga Rohingya, warga mengalami berbagai perlakuan buruk dari warga Rohingya. Dari pengalaman buruk tersebut, warga mengalami trauma. Perlakuan buruk yang dilakukan oleh warga Rohingya adalah bahwa sebagian dari mereka tidak mematuhi norma-norma sosial di Aceh.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Polisi tengah mengusut dugaan tindak pidana perdagangan orang terhadap warga Rohingya yang berlabuh menggunakan kapal di Ule Ateng, Aceh Timur. Dugaan adanya sindikat penyeludupan orang diperkuat dengan pernyataan kapal di Ule Ateng bernama Zakaria yang membayar agen sebesar 20 juta rupiah. Dugaan adanya sindikat penyeludupan orang diperkuat dari kamp pengungsi di Bangladesh ke Aceh pada November membayar agen sebesar 20 juta rupiah untuk dugaan adanya sindikat penyeludupan orang dari kamp pengungsi di Bangladesh ke Aceh pada November yang membayar agen sebesar 20 juta rupiah. Dugaan adanya sindikat penyeludupan orang dari kamp pengungsi di Bangladesh ke Aceh pada November yang membayar agen sebesar 20 juta rupiah. Dugaan adanya sindikat penyeludupan orang dari kamp pengungsi di Bangladesh ke Aceh pada November yang membayar agen sebesar 20 juta rupiah. Dugaan adanya sindikat penyeludupan orang dari kamp pengungsi di Bangladesh ke Aceh pada November yang membayar agen sebesar 20 juta rupiah. Dugaan adanya sindikat penyeludupan orang dari kamp pengungsi di Bangladesh ke Aceh pada November yang membayar agen sebesar 20 juta rupiah. Dugaan adanya sindikat penyeludupan orang dari kamp pengungsi di Bangladesh ke Aceh pada November yang membayar agen sebesar 20 juta rupiah. Dugaan adanya sindikat penyeludupan orang dari kamp pengungsi di Bangladesh ke Aceh pada November yang membayar agen sebesar 20 juta rupiah. Dugaan adanya sindikat penyeludupan orang dari kamp pengungsi di Bangladesh ke Aceh pada November yang membayar agen sebesar 20 juta rupiah. Dugaan adanya sindikat penyeludupan orang dari kamp pengungsi di Bangladesh ke Aceh pada November yang membayar agen sebesar 20 juta rupiah. Dugaan adanya sindikat penyeludupan orang dari kamp pengungsi di Bangladesh ke Aceh pada November yang membayar agen sebesar 20 juta rupiah. Dugaan adanya sindikat penyeludupan orang Ada praktek perdagangan manusia di tengah pengungsi Rohingya. Pria dipisahkan dengan istri dan anak. Terdapat fakta pilu di balik fenomena mengungsinya warga Rohingya ke beberapa negara. Belum lama ini ratusan warga Rohingya terdampar di perairan Aceh hingga kini. Setelah diusut, ternyata ada praktik perdagangan manusia di balik cerita pengungsian warga Rohingya tersebut. Seperti apa modus yang dilakukan para pelaku? Dugaan ini muncul setelah adanya pernyataan dari seorang warga Rohingya, Zakaria, 40 tahun. Mengutip dari Kompas.com, ia membayar agen sebesar 20 juta untuk mengantarkan istri dan anak-anaknya naik kapal kayu dan kamp pengungsian di Bangladesh ke Aceh pada November 2023. Zakaria hanya tahu sosok yang menerima uang tersebut adalah warga Bangladesh. Zakaria berangkat ke Myanmar menuju Thailand pada tahun 2015. Sementara istri dan 3 anaknya disuruh untuk mengungsi ke kamp di Bangladesh. Kini Zakaria hanya menunggu waktu untuk bertemu dengan anak dan istri yang telah berpisah selama 8 tahun. Istri dan ketiga anak Zakaria merupakan bagian dari gelombang pertama pengungsi Rohingya yang tiba di Aceh beberapa pekan lalu. Kapolres Aceh Timur AKBP Andi Rahmansyah mengatakan pihaknya telah menangkap seorang sopir truk serta mencari 2 orang lainnya. Mereka ditetapkan sebagai tersangka sindikat TPPO 36 warga Rohingya yang berlabuh dengan kapal di Aceh. Ia mengatakan masing-masing dari 36 warga Rohingya itu membayar lebih dari $1.000 Amerika Serikat atau 15,5 juta untuk pergi ke Aceh menggunakan kapal kecil. Nya nawak Rohingya. Kuy gua. Kau gua macam. Bisa kira. Apa? Ada 2 guys. Itu berikut lah. Alah. Ngomong lelaki ke orang ni dikrek bahunya duluan dulu. Kita ukur mana ni?
Kau ngapa saya le mengapa ayam beli nyon kan lawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kenapa? What happened? Tidak cukup? Tidak cukup. Viral aksi pengungsi Rohingya di Luksembawe, protes diduga gara-gara porsi nasi terlalu sedikit. Berikut ini video viral pengungsi Rohingya, protes diduga gara-gara porsi nasi terlalu sedikit. Momen tersebut terekam kamera dan viral di media sosial. Diketahui para pengungsi Rohingya ini berada di Luksembawe, Aceh. Mereka nampak berada dalam sebuah ruangan di mana dihuni lebih dari 10 orang. Lantas seperti apa video viral tersebut? Diketahui video viral ini diunggah akun TikTok Hotlist Simanjuntak pada Senin 28 November 2023. Dalam video viral itu terlihat si perekam menampilkan puluhan pengungsi Rohingya berada di sebuah ruangan. Mereka duduk untuk menyantap hidangan yang telah disediakan. Adapun hidangan tersebut adalah nasi bungkus dengan lauk seadanya seperti sayur dan ikan. Dituliskan pada keterangan unggahan yang disematkan dalam video viral bahwa para pengungsi Rohingya tak puas. Pasalnya porsi nasi bungkus yang disediakan tidak begitu banyak. Porsi nasi bungkus tidak sesuai, pengungsi merasa tidak kenyang, tulis keterangan unggahan. Si perekam video viral sempat bertanya kepada seorang pengungsi. What happened? Tidak cukup? Tuturnya sambil mengira-ngira makna dari maksud si pengungsi. Si pengungsi itu nampak memberikan isyarat dengan tangannya, menunjukkan ukuran porsi nasi dengan tangannya, sehingga si perekam video viral mengira yang dimaksud adalah ukuran porsi makanan tersebut. Ini nasi sedikit, tuturnya. Terlalu sedikit, tanyanya lagi. Kayaknya mereka kurang puas karena terlalu sedikit, katanya jelasnya. Setelah itu si perekam video viral menanyakan tentang masakan atau hidangan yang disajikan. Salah satu pengungsi menunjukkan jempolnya. Sedangkan yang lainnya nampak kecewa dengan makanan tersebut. Peristiwa ini menyita perhatian netizen. Berbagai netizen pun ramai memberikan komentarnya di dalam video viral. Kenapa? What happened? Tidak cukup? Tidak cukup. Ini sedikit? Terlalu